Jelang HUT ke-80 RI, muncul mural One Piece di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Menurut salah seorang warga, gambar tersebut baru saja terlihat 2 hari lalu, namun dirinya tak tahu siapa yang membuat. Usai viral di media sosial Rabu siang, mural One Piece tersebut nampak sudah ditimpa dengan cat merah putih. Gambar One Piece itu udah ada dari berapa hari Pak kira-kira Pak? Nggak, ya kita nggak perhatiin, cuma udah ada aja gitu. Mungkin cuma satu. Saya dagang kan malam kan. Pas saya lihat juga malamnya sih. Oh sudah ada ya. Kalau 1 hari atau 2 hari mungkin Pak? Saya 2 hari yang lalu lah. 2 hari. Terkait maraknya pengibaran bendera Jolly Roger One Piece, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid buka suara. Dia meminta pemerintah untuk tidak bereaksi berlebihan, lantaran munculnya bendera One Piece merupakan bentuk kreativitas anak muda dalam mengkritik pemerintah. Yang penting 10 cm di bawah bendera merah putih kan paling gitu ya. Gitu. Ya udah, ini ekspresi kreatifnya anak-anak. Kita harusnya bersyukur anak-anak mudanya kreatif, memberikan kritik itu dengan cara yang tidak menimbulkan keonaran gitu ya, atau kerusakan. Sebelumnya viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah, mulai dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena tersebut lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya di Kabupaten Tuban, Jawa Timur juga viral mural One Piece di salah satu tembok milik warga. Nampak mural One Piece yang belum selesai digambar di samping logo peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Namun, hanya selang beberapa jam setelahnya, mural itu langsung dihapus dan ditimpa cat hitam. Penghapusan dilakukan dengan pengawalan yang diduga merupakan aparat TNI dan polisi. Usai ditimpa, rencananya tembok tersebut akan digambar dengan wajah tokoh pahlawan nasional. Sementara itu terkait peristiwa tersebut, warga setempat berharap tak ada lagi kesalahpahaman. Ini yang ngecat dan teman-teman semuanya itu tidak tahu One Piece itu apa. Kita itu tugas ya biasa, itu kan ngecek lah sebagai teman-teman dari petugas dari TNI Polri, biasa ngecek karena pekerjaan mereka seperti itu. Pasca viral, pemerintah pastikan tidak ada razia bendera One Piece. Pemerintah pun terbuka dengan kritikan masyarakat atas kinerjanya. Enggak ada masalah kalau makna kritikan kita sangat terbuka. Pemerintah sangat terbuka dan kita menyadari kok. Kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah, ya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Nggak ada juga kita mau merazia, mau apa. Tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah di anak usaha Pertamina Muhammad Riza Khalid akan segera ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Status DPO ini akan menjadi bagian dari pengajuan red notice ke Interpol. Penetapan DPO terhadap Riza Khalid dilakukan karena Riza sudah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Penyidik juga telah mengajukan red notice sehingga saat ada aktivitas keluar masuk Riza Khalid ke suatu negara bisa terdeteksi. Kejaksaan Agung pun berharap Riza Khalid kooperatif dengan datang memenuhi panggilan sehingga tidak perlu dilakukan upaya paksa. Yang pertama, kita sudah melakukan pemanggilan terhadap MRC sebagai tersangka sebanyak 3 kali. Nanti selanjutnya ditindaklanjuti dengan langkah hukum, diantaranya penetapan DPO. Nah, ini kan kita lalui bertahap secara jenjangnya. Untuk memperoleh kita ke rilis ada tahapan yang kita lalui. Salah satu persyaratnya itu kan panggilan sudah sesuai aturan dan juga ada penetapan DPO-nya. Nanti diajukan red notice. Red notice sudah kita layangkan sambil melengkapi ketentuan-ketentuan. Nantinya diagendakan, dirapatkan dengan dari Interpol di sini. Dan setelah itu baru dikirim ke Lyon, ke Prancis. Nanti setelah itu ketika di-approve, nanti udah tinggal ditetapkan red notice keluar, udah nanti semua imigrasi seluruh dunia akan
mengatakan yang bersangkutan akan ketika melalui satu negara akan dipertanyakan nanti. Riza Khalid, sang mafia migas, segera masuk dalam daftar pencarian orang dan dikenakan red notice alias menjadi buronan internasional. Untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam. Dilami, bagaimana proses penyidikan atau upaya jemput paksa yang dilakukan Kejagung terhadap Riza Khalid? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa ya. Dari pihak Kejaksaan Agung ini memang akan memasukkan nama dari pengusaha minyak Riza Khalid ke dalam daftar pencarian orang atau DPO, dikarenakan Riza Khalid ini sudah 3 kali dipanggil oleh penyidik Jampitsus Kejagung namun mangkir. Dan adapun kalau kita melihat kemarin ya, dari pihak Jampitsus Kejagung ini telah melakukan penyitaan terhadap 5 mobil mewah dari Riza Khalid di daerah rumahnya di kawasan Jakarta Selatan, di mana mobil pertama yakni ada mobil mewah Alphard, kemudian yang kedua ada mobil Mini Cooper, dan ada 3 mobil Mercedes-Benz yang terparkir di depan gedung Bundar Kejagung, dan kemudian juga dilakukan penyegelan oleh pihak Kejaksaan Agung. Adapun begitu, David dan juga pemirsa, Muhammad Riza Khalid ini memang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 10 Juli 2025. Dalam hal ini adalah terjerat dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero dari 2018 hingga 2023, di mana penetapan buron atau DPO-nya Riza Khalid sebagai syarat untuk red notice ya, di mana dari pihak Kejagung sendiri ini masih memproses terkait dengan red notice-nya ke Interpol. Sebelumnya dari pihak Kejaksaan Agung ini telah memanggil Riza Khalid sebanyak 3 kali, 24 Juli, 28 Juli, dan juga 4 Agustus 2025. Namun begitu, Riza Khalid masih terus mangkir, dan dari kasus ini sudah ditetapkan 18 tersangka, namun hanya Riza Khalid saja yang memang belum datang dalam melakukan pemeriksaan. Dan dari pihak Kejagung sendiri memang berharap bahwa Riza Khalid ini bisa segera ditemukan begitu ya, dan bisa adanya red notice ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun begitu pemirsa, dari pihak Kapus Penkum Kejagung yakni Anang mengungkapkan bahwa kemarin memang Riza Khalid ini sempat berada di luar negeri, yakni di Singapura, namun begitu hingga kini keberadaannya masih belum ditemukan. Dan kita berharap bersama-sama semoga kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018 hingga 2023 ini cepat selesai dan Riza Khalid bisa dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik Jampitsus Kejagung. Sementara informasi dari saya, kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Dilami Aulia melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali.